Shalom teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Haleluya. Belum telat ya ngomong fungsi facai. Sinian kuaile. Ya. Wan serui. Asik. Udah itu doang yang ingatnya. Sama Xie. Ya. Ya udah ya biar di tahun ini, tahun depan, setiap tahun kita tetap merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita karena itu yang terpenting. Amin. Amin. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Thank you Komerik dan seluruh pengurus masih mempercayakan untuk saya membagikan firman Tuhan pada hari ini. Oke, tanpa berlama-lama, aku tadi sempat share PDF-nya udah masuk. Oke, thank you ya karena hari ini kita akan belajar sama-sama dan banyak ayat. Jadi untuk mempersingkat waktu, kayaknya aku udah mempersiapkan ayat untuk dibaca gitu ya. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi. Oke, tema untuk bulan ini adalah You Don't Complete Me. Ya. Nah, kita mau baca dulu sama-sama di dalam Kejadian 2 ayat 18. Ya, kita akan awali firman Tuhan hari ini dalam Kejadian 2 ayat 18. Semangat untuk belajar firman Tuhan hari ini? Yes, mantap. Oke, yuk kita mau baca. Itu formatnya PDF betul? Oke, yuk kalau enggak sambil dibuka kita baca aja ya. Kejadian, kalau kejadian nggak susah dong carinya. Kalau kejadian masih susah carinya kelewatan loh. Ya, Kejadian 2 ayat 18 kita baca bareng-bareng yuk. Yuk, 3, 4. Tuhan Allah, ayo yang udah ketemu katakan amin. Amin. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. 3, 4. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke. Nah, teman-teman, kita sadar dan kita perlu tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa maksimal dengan diri kita sendiri karena firman Tuhan yang bilang, ya, kalau manusia itu tidak baik, ya tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka dikasih penolong tetapi yang sepadan dengan dia, ya. Relasi adalah dasar dari kita diciptakan, ya, manusia itu kita harus memiliki relasi. Nah, waktu kita diciptakan, waktu manusia diciptakan, manusia juga memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Makanya seluruh kinerja manusia itu efektif saat itu. Tetapi waktu itu Tuhan juga bilang, kayaknya nggak bisa nih dia seorang diri. Makanya diberikan penolong, ya, diciptakanlah manusia lain, ya. Nah, makanya terjadilah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dan hubungan antara manusia dengan Tuhan saat itu. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang saya bilang bahwa ini adalah hubungan yang paling sehat yang ada di muka bumi saat itu. Karena ada manusia, ada Tuhan di antaranya. Sampai sini paham ya? Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Terus udah gitu, waktu manusia mengerjakan pekerjaan Allah di muka bumi ini, dia membutuhkan penolong. Kalau ada penolong harus berelasi, betul nggak? Betul? Betul ya? Nah, tetapi next. Oh, oke. Iya. Oke, tema hari ini adalah transaksional atau transformational relationship. Ya. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa mata uang sebuah hubungan, pernah dengar nggak? Mata uang sebuah hubungan itu apa? Ya. Mata uang sebuah hubungan itu adalah waktu. Semakin banyak waktu yang di-spend, semakin kamu kenal siapa orang tersebut. Semakin relasinya terjalin. Betul? Dan di dalam waktu kita memiliki yang namanya gini, bobot dalam sebuah hubungan. Tadi kan mata uang dalam sebuah hubungan itu adalah waktu. Tetapi bobot dalam sebuah hubungan itu adalah trust, yaitu rasa percaya. Betul? Pernah nggak ketemu orang ya, setiap hari ketemu atau nggak setiap minggu ketemu gitu ya, tiap kali ngumpul geng ketemu, tapi kita nggak punya trust ya. Kalau gua nggak datang di pertemuan kali ini, kayaknya gua yang jadi topik. Pernah ada dalam circle seperti itu? Kita berdelapan, yang ngumpul bertujuh, yang nggak datang jadi topik. Ya, yang datang berenam, 2 jadi topik.
makanya selalu pengen ikut. Kenapa? Karena nggak ada trust. Nah, teman-teman, hal inilah yang terjadi yang iblis rusak. Jadi karya pertama iblis di muka bumi ini adalah merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yang dirusak itu apa? Trust. Kepercayaan manusia itu dirusak sama iblis. Nah, kita mau baca sama-sama dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Yuk, boleh digeser ke bawah. Oke, terus. Nah, ini dia. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, ya. Dijelaskan begini. Adapun ialah ular yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, ya. Dia tahu apa firman Allah, ya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Next. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi perempuan ini ingat pesan Tuhan. Dia percaya saat itu sama Tuhan. Apa yang Tuhan katakan iya dan amin, dan dia gak mau langgar. Akan tetapi di ayat keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu makan, kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Teman-teman ngerasa nggak bahwa di sini begini? Iblis mencoba menggocek manusia dengan pemikiran begini. Kayaknya ada informasi yang Allah nggak kasih tahu nih sama gue. Kayaknya ada yang diumpet-umpetin nih sama gue. Gue harus tahu semua dong. Yang dirusak apa? Trust. Trust antara manusia dengan Tuhan dirusak. Makanya manusia mengambil buah itu dan memakannya. Dan selebihnya teman-teman tahu semua ceritanya, ya. Di ayat ke-6 ditulis begini. Coba ke ayat ke-6. Multimedia semangat ya, karena saya akan bekerja sama dengan kamu sampai akhir khotbah. Tetap semangat. Perlu kerating deng, Red Bull. Oke. Habis kalau gue bilang Greenfield kayaknya nggak nendang. Kayaknya perlunya Red Bull. Oke. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Jadi menurut mata perempuan ini, dia ngelihat setelah diojok-ojok, setelah diberitakan berita hoax, ya. Nah, ini kemarin kayaknya gak dosa kok kalau keluar dari grup keluarga karena banyak hoax. Tapi lihat resikonya kalau dicoret dari kakak, ya jangan. Ingat masih ada warisan. Nggak bercanda. Nggak. Itu ngangat dan karat abisin itu, jangan pikirin, ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Menarik apa? Hati. Trust itu timbul dari mana? Dari hati, ya. Karena memberikan pengertian. Dalam konteks ini manusia mencoba untuk hidup di luar rencana Allah. Dia mencoba mengambil alih apa yang seharusnya dia taruh di Tuhan untuk mengatur kehidupannya. Dia bilang, kayaknya gue bisa makan buah ini untuk dapat pengertian gue sendiri, jadi gak perlu bergantung lah sama Tuhan, ya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan makan, dan diberikan juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Teman-teman sampai di sini teman-teman ngerti gak bahwa manusia itu udah mulai dirusak dari awal sama iblis, trustnya, ya. Trust, kepercayaannya sama Tuhan udah mulai dirusak sampai di manusia kayaknya nggak percaya, sampai akhirnya manusia mengandalkan pemikirannya sendiri, manusia mengandalkan pemahamannya sendiri, yang dilihat menurut dia baik dia jalanin. That's the problem, ya. Next. Padahal kita tahu sama-sama. Next. Oh ini ya, dalam Yeremia 17 ayat ke-5 firman Tuhan bilang begini nih, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan resource yang ada dalam dirinya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi manusia mulai digeser nih
dari gue ciptaan Tuhan yang memang berfokus sama Tuhan, akhirnya digeser. Mulai digeser, dihancurin apanya dulu? Trustnya dulu, hubungannya dulu dihancurin sama Tuhan. Jadi dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi firman Tuhan bilang ini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau udah mengandalkan diri sendiri, udah pasti hatinya menjauh dari Tuhan. Itu udah nggak mungkin enggak. Ya. Dan juga di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Next. Dikatakan begini, percayalah. Kalimat depannya apa? Percaya. Trust. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena waktu pertama kali manusia bersandar pada pengertiannya sendiri, dia makan itu buah. Waktu manusia pertama kali mencoba mengandalkan diri sendiri, dia jatuh dalam dosa. Waktu manusia pertama kali tidak taat, manusia jatuh dalam dosa. Waktu pertama kali manusia kehilangan rasa percaya sama Tuhan, dia jatuh dalam dosa. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sampai di sini paham ya teman-teman, pentingnya sebuah trust dalam sebuah hubungan. Ya. Dan iblis berusaha menghancurkan trust dari setiap kita di tempat ini. Banyak yang dihancurkan. Pertama, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan diri sendiri. Suka nggak pede, suka nggak percaya sama diri sendiri, suka nggak percaya bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang unggul, suka tidak percaya bahwa kita tuh mampu, diciptakan Tuhan tuh mampu melakukan segala sesuatu yang memang Tuhan persiapkan buat kita. Dan akhirnya kita nggak percaya sama orang lain. Tuhan mengizinkan ujian datang dalam kehidupan kita, mungkin lewat keluarga kita, yang membuat kita jadi nggak percaya sama keluarga kita, sama orang tua kita, sama rekan-rekan gereja mungkin, sama rekan-rekan pelayanan mungkin. Dan itu yang iblis kerjakan di antara kita hari ini. Karena kalau kita terkonek lagi dengan Tuhan, karena kalau hubungan kita erat lagi dengan Tuhan, karena kalau rasa percaya kita penuh lagi sama Tuhan, udah iblis gak punya bisa teman-teman. Dia cuma bisa mengaum-ngaum doang, gak bisa ngegigit, gak bisa membunuh. Karena apa? Koneksinya kuat. Karena apa? Rasa percayanya kencang. Ya. Nah, oke. Next. Nah, makanya dari kejadian ini, saya melihat begini teman-teman. Saya melihat ada pergeseran dalam kehidupan kita yang mempengaruhi pola hubungan. Ya, yang pertama adalah self-center. Yang pertama kita berbicara tentang self-center. Yang kedua kita berbicara tentang God-center. Hubungan original kita itu adalah hubungan yang terpusat pada Tuhan, dengan ciptaan-ciptaannya di sekitarnya. Tetapi yang iblis katakan, yang iblis lakukan, dia mengecoh dan berusaha menarik kita. Dan kebetulan manusia itu yang namanya Hawa tertarik. Untuk apa? Untuk menjadi pusat dalam kehidupannya dia. Karena berusaha ngambil pengertian, ya, merasa ngelihat segala sesuatunya jadi baik. Nah, itu yang dilakukan teman-teman. Nah, teman-teman, dalam self-center relationship ini berbicara tentang begini. Self-center relationship ini berbicara tentang sebuah hubungan yang sifatnya transaksional. Makanya kita kalau berhubungan, ya, kalau networking, kalau berteman sama satu sama lain, kita akan ngelihat apa untungnya buat gue. Ini orang punya apa sih yang bisa gue ambil? Ini orang punya apa sih yang bisa gue manfaatin? Apa sih yang bisa membawa gue naik dari orang ini? Ya, dapat apa, untung rugi. Nah, di dalam hubungan self-center ini biasanya muncul yang namanya kekecewaan. Karena apa? Karena ada ekspektasi. Nah, perhatikan nih buat teman-teman yang mungkin sering, ya, punya hubungan tetapi sering kecewa. Nah, coba dilihat, ada nggak ekspektasi dalam kehidupan kita? Ya, cari ketenaran mungkin, cari populasi, ya, tanpa berfungsi. Nah, itu yang bermasalah, ya. Jadi kata kuncinya dalam self-center relationship adalah memanfaatkan atau dimanfaatkan atau merasa dimanfaatkan. Nah, ini dia. Nah, iblis membawa hubungan yang sehat menjadi hubungan yang tidak sehat. Makanya kita berhubungan, kalau kita pakai kacamata itu, kita tidak akan pernah cukup berhubungan dengan orang lain. Kita nggak akan pernah komplit berhubungan dengan orang lain. Karena apa? Karena setiap orang berusaha memenuhi dirinya sendiri. Sampai ada banyak orang yang punya stigma begini. Let's say misalnya
gue mau komerik kirim-kiriman barang misalnya, atau nggak komerik kasih gue hadiah dulu. Sampai ada stigma seperti ini. Beberapa orang pasti, ini orang kirimin gue barang buat apa ya? Kayaknya ada something nih, dia mau apa nih dari gue? Sampai ada yang paling parah, ada yang punya kecurigaan seperti itu. Saking nggak amannya, ngerasa nggak amannya dalam kehidupannya. Teman-teman pernah nemuin orang kayak gitu? Pernah nggak? Pernah nemuin? Berarti nggak cuma gue yang nemuin ya? Ya, harusnya bersyukur dong. Kalau misalnya ada yang ngasih gitu ya, bersyukur karena apa? Kamu masih diingat, kamu masih dikasihi. Udah, that's it. Nggak usah mikir, kenapa ya dia ngasih gue nih, kayaknya ada maunya nih. Atau enggak, karena gue udah mulai begini-gini, wah udah mulai pada ngejilat nih. Nah, itu udah nggak sehat banget. Isi kepalanya tuh udah benar-benar nggak sehat. Karena apa? Karena dasar hubungan yang dia bangun, dasar kacamata dia melihat adalah self-centered relationship. Dia melihat dirinya sendiri, jadi transaksional. Jadi setiap hubungan baik yang dibangun sifatnya transaksional, harus ada balasannya. Sampai sini nangkep gak? Bergesernya kehidupan manusia sejak jatuh dalam dosa menggeser makin lama makin menuju kepada ego kita sendiri. Ya. Nah, dalam prinsip ini kita tuh percaya bahwa semua yang kita dapetin itu hasil dari trade in kita. Makanya timbullah kesombongan di situ. Nah, ini nih bibit-bibit kesombongan ini nih. Iyalah, gue sukses karena gue kan menukarkan, nah quote unquote ya, dia bilang gini, gue kan sukses karena gue menukarkan masa muda gue dengan kerja keras, bla bla bla. Gak ada campur tangan Tuhan di situ, gak ada kekuatan Tuhan di situ, gak ada pekerjaan Tuhan di situ. Karena semuanya sifatnya barter. Gue mampu, gue tuker, gue nggak mampu, gue nggak tuker. So apa yang gue punya sekarang karena gue mampu. Nah ini nih problemnya, ya. Iblis menggeser kacamata kita, makanya kita nggak pernah merasa cukup berhubungan sama orang lain. Kita nggak pernah merasa cukup punya teman dan selalu kurang. Karena apa? Thank you banget, thank you bro, thank you. Ya. Karena apa? Karena kita selalu ngerasa kurang, dia juga ngerasa kurang. Kita nggak pernah punya satu kacamata yang ideal tentang yang namanya hubungan. Nah, teman-teman, dalam transformational leadership, yang kedua, kita ngomong tentang transformational leadership. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8, ya. Firman Tuhan menjelaskan seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, ya. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan apa? Mengenal Allah. Jadi kita nggak bisa mengasihi orang dengan tulus kalau kita tidak mengenal siapa kasih itu sendiri. Kita nggak bisa mengasihi orang kalau kita nggak mengenal Allah. Dan bagaimana caranya kalau kita bisa mengenal Allah, kita bisa ikut apa yang Tuhan mau kalau kita nggak percaya? Karena trustnya udah dirusak dari awal. Sampai saat ini pun iblis bekerja dalam kehidupan kita, berusaha menggoncang trust kita sama Tuhan lewat apa? Lewat masalah yang kamu hadapi, lewat kegelisahan yang kamu hadapi, lewat pergumulan hidup yang kamu hadapi. Mengguncang rasa percaya bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kamu, Tuhan itu memelihara kehidupan kamu, Tuhan itu punya rencana luar biasa dalam kehidupan kamu. Itu yang iblis selalu goyang. Gimana caranya kita bisa percaya kalau kita nggak spend waktu sama Tuhan, spend waktu yang berkualitas sama Tuhan, sampai kita punya rasa percaya itu dan tidak tergoyangkan lagi. Setuju sama saya? Iblis masih bekerja hari ini teman-teman, tapi juga kuasa Tuhan tetap bekerja. Tinggal kita mau kasih celah ke yang mana, kita mau kasih makan yang mana. Ya, kenal Kristus untuk kita mengerti yang namanya kasih itu mengubahkan. Dari awal kita itu diciptakan untuk be fruitful and multiply, ya, berbuah dan bertambah banyak, ya. Kita sebagai orang percaya dituntut bersama-sama untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Allah, berkembang bagi kerajaan Allah, maksimal untuk kerajaan Allah. Tetapi itu kan dirusak. Sampai akhirnya kita semua bermaksimal buat diri sendiri. Akhirnya kita berkarya buat diri sendiri. At the end kita nggak tahu kita berkarya buat apa. Akhirnya ketemu jalan buntu, ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, mustahil memiliki hubungan yang sehat teman-teman kalau kita nggak kenal siapa Allah. Mustahil memiliki hubungan yang sehat kalau kita nggak tahu karya Tuhan dalam kehidupan kita. Mustahil kita memiliki hubungan yang sehat kalau kita nggak tahu apa arti dari kasih itu sendiri. Makanya suami istri pun masih habis didoain, masih saling nuntut.
Kamu begini kah, kamu kurang begini, saling nuntut. Buat apa? Kepentingan diri sendiri. Orang tua marahin anak bukan karena ngedidik, tapi karena emosi. Akhirnya orang tua lempar-lemparan tanggung jawab ngurusin anak. Kenapa? Karena apa? Karena nggak nyaman, nggak suka. Tapi kalau di sini emang nggak, ya. Saya percaya orang-orang tua di sini emang nggak, ya. Udah nggak nonton lagi kan ya TV, Netflix ya. Udah nggak. Kalau ada Nolan nggak main kan, ya. Jadi mengurangi beberapa screen time loh kalau ada anak kecil. Nah itu orang tua yang benar teman-teman, ya. Kamu jangan nonton tapi dianya nonton, ya. Kamu jangan screen time, dianya screen time, kan nggak bisa, ya. Tapi kan bukankah itu makna kasih yang sesungguhnya? Bagaimana kita mengorbankan diri kita sendiri untuk orang lain, ya. Nah ini dia teman-teman, ini yang hilang. Makanya kita hubungan sama orang, kalau kacamatanya nggak bener, kita nggak akan pernah komplit. Karena selalu hubungannya transaksional. Sedangkan enggak, kalau prinsip dari firman Tuhan berbicara tentang yang namanya transformasional. Bagaimana hubungan itu mengubahkan kamu. Tuhan bekerja lewat sekitar kamu untuk mengubahkan kamu. Tapi perlu lihat dari kacamata yang benar. Nah, terus jadi gini. Apa dong bedanya? Apa bedanya kita mengasihi dengan agama lain mengasihi? Semua agama juga mengajarkan kasih, betul? Betul nggak? Semua agama juga mengajarkan kasih. Mana ada agama mengajarkan yang jelek? Nggak ada, betul? Apa yang membedakan? Saya kasih tahu satu garis besar yang kadang-kadang orang Kristen juga masih suka keliru. Menurut saya, balik lagi menurut saya loh ya. Inti dari kasih adalah begini, kita melakukan segala sesuatu pengorbanan untuk orang lain karena Yesus sudah melakukan itu lebih dulu buat kita. Dan itu yang harus kita lakukan. Sedangkan prinsip-prinsip yang lain, even ada banyak orang Kristen juga yang mengatakan hal seperti ini. Kita harus berbuat baik, kenapa? Iya, supaya besar pahalanya di sorga. Itu memang sifatnya alkitabiah, suaranya alkitabiah, tapi kan tetap masih ada keuntungan pribadi, betul gak sih? Bisa gak sih kita berbicara tentang kasih, tapi sampai di titik begini, karena gue harus mengasihi, selesai. Tapi lu gak ada upah, gak ada imbalan, ya gak apa-apa, memang gue hidup untuk mengasihi, selesai. Karena gue memang harus menjalin sebuah relasi, di mana relasi itu mencerminkan Kristus di dalam gue, supaya hidup dia berubah juga, transformasi, berubah. Jadi bukan sekedar trade-in. Ya gue mementori dia, ya bahasanya nih alkitabiah banget nih, keren banget nih, kekinian banget nih. Gue memuridkan dia karena gue juga bisa belajar banyak. Enggak, karena memang kamu harus memuridkan, titik. Sebelum kamu memuridkan, kamu harus dimuridkan, titik. Memang itu yang harus dilakukan. Jadi gak ada embel-embel kita mengasihi supaya dikasihi, kita mengasihi supaya hidup berkelimpahan, kita mengasihi supaya hidup kita diberkati, lancar, gak sakit segala macam. Kalau gak sakit kesian kok dokter. Betul? Dokter Koko. Iya kesian loh. Setiap dari kita kan ada porsinya teman-teman. Betul? Tuhan bisa bekerja loh lewat sakit. Tuhan bisa bekerja lewat masalah. Tapi apakah kita peka? Apakah teman-teman sekitar kita juga peka? Nah itu penting teman-teman untuk punya relasi yang sehat, lingkungan yang sehat. Kenapa? Karena bisa jadi kita gak peka, lingkungan kita peka. Tuhan ada mau ngomong loh sesuatu sama kamu hari ini. Lewat kejadian ini, kamu coba pikir deh. Ya. Jadi kalau mau menjalin sebuah relasi, harus dipikir dulu relasinya ini bener atau enggak. Gue masih self-center gak sih? Atau gue udah God-center dalam menjalin relasi gue. Nah, tuh, dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dijelaskan lebih detail lagi. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Diutus buat disalibkan loh, buat dimatikan loh. Ya. Nah ini dia, God-centered relationship memiliki dasar kasih dan berorientasi pada pertumbuhan masing-masing individu. Bertumbuh, dari gak serupa Kristus menjadi serupa Kristus. Dari gak mampu jadi mampu. Dari gak bisa jadi bisa. Dari gak berhikmat jadi berhikmat. Nah itu transformasi yang terjadi. Nah sekarang pertanyaannya adalah, di tengah relasi kita, apakah kita bertumbuh? Apakah kita berubah? Apakah kita mengubahkan orang yang bersama-sama dengan kita? Apakah kita memberkati mereka lewat kehadiran hidup kita? Memberkati bukan berarti kita kasih bulanan, kita kasih makanan, uang jajan. Enggak,
Apakah kehidupan kita mengubahkan? Apakah kehidupan kita menginspirasi mereka, membuat mereka bergerak juga sejalan dengan kita? Tentunya kita juga harus sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, itu yang kasih yang sesungguhnya, teman-teman. Jadi kasih itu bukannya mengasihi dengan bodoh, ya kita kasihi, ya ini berapa orang nih di sini? Ya ibadah. Komerik katanya Komerik mengasihi, jemput dong kita satu-satu. Bukan begitu, itu nggak ngedidik. Kira dia jual lagi mobilnya, dia beli Elf 2 buat kalian doang. Enggak, itu nggak ngedidik. Itu nggak ngedidik. Kasih itu pasti mengubahkan. Makanya dalam kasih pasti ada teguran. Betul nggak? Dalam kasih ada teguran. Nah, teman-teman, kita mau coba lihat ya. Nah, ini dia. Self-centered relationship itu punya ciri-ciri apa sih? Ada nggak di dalam diri kita? Kalau ada, nggak usah angkat tangan, nggak usah nangis, akui, sadari. Ingat ya, saya selalu ngomong dalam khotbah saya selalu bilang begini. Kalau kita sadar ada yang tidak benar dalam kehidupan kita, jangan didinai, tolak dalam nama Yesus, aku nggak begitu, aku nggak begitu. Enggak. Kamu harus tahu bahwa kamu ada salah. Diterima dan diubah. Karena kalau kita nggak akui, kita nggak bisa berubah. Contoh misalnya saya datang nih ke Dokter Koko. Saya datang, saya sakit kepala di bagian sini nih. Saya udah sakit kepala, saya datang. Kok sakit apa? Nggak tahu nih dok, sakit pokoknya nggak enak badan saya. Bingung dong, ditanya dong simptomnya apa. Sakitnya di bagian mana? Nggak tahu, pokoknya saya nggak enak aja. Padahal udah jelas nih sakitnya di sini nih. Gara-gara apa? Gara-gara Sinja makan udang, babi hong segala macam. Ebi, disikat semua. Ya, ini dia. Nah, terus dia nanya, sakitnya gimana kok? Nggak tahu, pokoknya nggak enak badannya. Ini deket, dia pinter kan? Deket-deket Sinja. Pasti makan babi hong banyak, pasti makan udang. Di sini sakit ya kok. Nah, kalau gue bilang, kok dia tahu? Segampang itu. Masa gue bayar cuma buat begitu doang? Terus gue bilang enggak. Padahal enggaknya juga lehernya udah nggak bisa nengok, enggak. Gitu. Badannya ngikut, karena kan kaku ya, enggak gitu kan. Tapi teman-teman kebayang nggak kalau kita deny, kita ngerasa bahwa enggak, gue nggak begitu kok. Kita nggak akan pernah bisa berubah. Teman-teman ingat nggak waktu itu saya sempat bilang ikut jalan Tuhan? Saya di mimbar ini saya bilang gini. Saya ingat banget karena itu saya ditegur Tuhan di sini juga. Saya bilang, kamu kalau mau ikut jalannya Tuhan, sometimes pintu yang kamu buka itu cuma ada Yesusnya terus gelap ke depannya, nggak ada apa-apa. Sedangkan pintu yang lain pas kamu buka seakan-akan itu tanah rumput yang hijau, banyak pohon, banyak buah. Kamu ingat saya pernah sharing itu? Pernah ingat waktu di doa saya bilang gitu. Di momen itu saya juga nggak bisa terima bahwa saya harus masuk pintu yang gelap itu. Saya juga masih mengakui bahwa saya tidak bisa terima, tapi saya belajar untuk saya menerima. Sampai hari ini keputusan yang kita ambil, kita belajar lihat ke sana. Enak belum tentu ada Tuhannya. Gelap, kalau misalnya itu kita nggak tahu ke depannya ada apa, tapi ada Tuhannya, udah mendingan ambil aja. Jangan didinai, oke? Itu pesannya. Ini dari tadi saya ditarik-tarik sama kabel. Oke ya. Nih, self-centered relationship. 1, suka memanfaatkan orang lain, ya. Ciri-ciri yang umum muncul nih. Nih simptom nih yang sering muncul. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa ya. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Seringan gini. Jemput gua dong. Tuh. Baik-baik tuh. Intensitasnya 1 minggu tuh 3 kali. Nah, itu tuh. Orangnya sama. Ya. Jemput gua dong gitu. Ya. Teman-teman, saya kasih tahu ya. Kamu minta dijemput 2 kali, 1 kali kamu bayar Grab jemput yang biasa jemput kamu, nggak bikin kamu miskin. Ini nggak berlaku buat suami istri ya. Ntar gue di demo lagi. Aku udah selesai, jemput aku, nggak boleh. Ini toxic nih, self center banget. Enggak, itu tanggung jawab. Pak, jemput aku dong pak. Enggak, ini self center nih anak. Enggak, bukan gitu ya. Tapi suka manfaatin orang lain. Yang kedua, sering mengalami kekecewaan dalam hubungan. Karena apa? Karena punya ekspektasi untuk dipenuhi. Ekspektasinya nggak penuh, kita kecewa. Sering kali kita kecewa sama siapa? Sama orang tua kadang-kadang. Kita nggak ngomong orang tua kita benar atau enggak ya, teman-teman. Kita nggak ngomong orang tua kita benar atau enggak. Tapi kacamatanya kita benar nggak? Kalau kita punya kekecewaan sama mereka, kita pun punya sikap hati yang nggak benar, teman-teman. Karena kita punya ekspektasi. Kita bukannya memberi, tapi kita berusaha mengambil. Pilih-pilih pergaulan, tapi berdasarkan kasta atau suku. Nah, yang kayak gini nih, ya. Ini sepatunya kurang branded nih. Minim gaul sama gua Ultraboost lah ya.
Nah itu tuh, yang kayak gitu-gitu tuh, jangan ya. Terus tidak suka memberi, berbagi, tapi lebih sukanya diberi. Ya, aku suka memberi cerita hidupku. Enggak, lu lagi minta didengar. Ya, lu nggak mau dengerin orang. Ya, aku suka memberi, aku suka berbagi ceritaku. Enggak, kasih itu kuping. Ya, dengerin orang. Ya, kasih itu waktu yang berkualitas. Egois, suka minta pengertian, jarang mau ngerti orang lain. Enggak, dengerin gua dulu. Nah, itu tuh ya. Sering dengar. Oh, tahu kan kenceng amat. Nah, ada lagi, nggak terbuka, nggak punya rasa aman, ketakutan, termasuk kamu sama Tuhan, termasuk kamu sama diri kamu sendiri. Punya rasa tertutup. Kamu ingat nggak? Waktu manusia diciptakan di Kejadian 2, saya ingat banget di Kejadian 2 tertulis bahwa manusia itu telanjang dan tidak merasa malu. Kejadian 2. Di Kejadian 3, waktu manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka sadar mereka telanjang dan mereka menjadi malu. Mereka mencari daun pohon ara, kalau nggak salah daun pohon ara untuk menutup, membuat cawat. Teman-teman paham nggak? Kondisinya sama, sama-sama telanjang. Satu nggak malu, satu malu. Dan waktu Tuhan datang, mereka menjadi takut. Nah, ini teman-teman, kita harus lihat self-centered relationship ini, lihat dalam 3 sisi, 3 aspek: hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita sama diri kita sendiri. Apakah kita juga suka menutupi kelemahan-kelemahan kita dari diri kita sendiri loh. Kita tidak mengakui, enggak, gue keren, gue kece, gue pinter, enggak, gue cekatan. Padahal nggak secekatan itu, padahal nggak sepinter itu, padahal masih banyak hal yang bisa diimprove. Cuma mendinai aja, tidak terbuka, tidak punya rasa aman, ya. Dan yang terakhir adalah minder. Nah, minder ini kenapa saya bilang bahwa itu self-center? Karena gini, membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang lebih tinggi dari kita, atau membandingkan diri sendiri dengan orang yang lebih mampu atau lebih wow dari kita. Teman-teman, percayalah ini adalah bibit-bibit kesombongan. Kalau misalnya kita ngerasa ada yang lebih mampu dari kita, kita juga merasa bahwa ada yang lebih gak mampu dari kita. Kita gak mau gaul sama mereka, kita juga gak mau gaul sama mereka. Atau waktu kita gaul sama mereka, kita menggurui, jadi yang paling pintar di tongkrongan, jadi yang paling informatif di tongkrongan. Nah, itu juga satu bibit kesombongan, teman-teman. Nah, kalau kita punya bibit-bibit ini, sadari bahwa ini bukan hal yang baik. Kita harus ubah, ya. Nah, teman-teman, gimana sih cara kita memperbaiki hal-hal ini? Itu kan jadi pertanyaan. Kalau misalnya dari 1 sampai 8, ups, iya nih, gue suka minta dijemput gitu kan misalnya ya. Esensinya bukan dijemput ya loh teman-teman. Esensinya suka memanfaatkan atau enggak suka take advantage dari orang lain. Nah, gimana sih cara kita memperbaiki perilaku-perilaku ini, teman-teman? Nah, evaluasi ulang diri kita hari ini, teman-teman. Apa yang perlu dievaluasi? Yang pertama, mindset kita, teman-teman. Yang perlu kita evaluasi adalah isi kepala kita, ya. Kita itu adalah ciptaan Tuhan, teman-teman, yang mengerjakan pekerjaannya. Jadi kita itu udah bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita itu hidup untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Mungkin zaman dulu Adam dan Hawa masih kasih nama binatang sama tumbuh-tumbuhan pekerjaannya saat itu. Tapi kerjaan kita kan udah bukan itu lagi. Betul? Karena udah dikasih nama. Ya, even sampai part-partnya juga ada namanya. Cukyok, Samchan, itu udah ada partnya, Poknake, ya. Wah, abis ini hok-hok nih kayaknya. Ya, ngerti nggak teman-teman? Kita udah nggak, bagiannya liganya udah nggak di sana lagi, tapi kita hidup untuk menggenapi rencana Tuhan. Itu loh mindset yang kita perlu tanamkan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita terjadi karena apa? Karena Tuhan mau mengubahkan kehidupan kita. Karena cintanya Tuhan dalam kehidupan kita, setiap kejadian diizinkan Tuhan terjadi di depan kehidupan kita untuk mengubahkan kehidupan kita dengan kacamata yang benar. Itu loh mindsetnya. Setiap orang yang datang dalam kehidupan kita, kita menjalin relasi, kita menjalin hubungan, kita terkoneksi. Itu adalah berkat dari Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita. Mereka gak sempurna, kita juga gak sempurna. Kita sama-sama saling tolong-menolong untuk menuju kepada kesempurnaan. Kalau kita menuntut mereka sempurna, harusnya lu ngerti gitu dong, harusnya lu gini. Ya, sadar, kita gak sempurna, dia juga gak sempurna. Ya, kita lagi sama-sama nih bergandengan tangan. Kalau digandeng tangannya, dia juga lagi mau menuju pada kesempurnaan. Soalnya ada yang gak mau juga kan. Ya kan, gak segampang itu kan. Ya.
Jadi kita juga sama-sama melihat sebuah hubungan itu adalah hadiah dari Tuhan yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah kita berbicara tentang setelah kita memperbaiki mindset kita, kita berbicara juga tentang memperbaiki hubungannya. Ya, teman-teman. Nah, dalam hal memperbaiki hubungan ini kita juga mesti mengerti bahwa begini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, teman-teman pernah berpikir nggak bahwa pisau kalau diasah semakin apa? Semakin tajam, semakin mahal nggak? Semakin efektif nggak? Semakin efektif. Saya pernah dengar begini, waktu itu ada quotes dia bilang gini, saya lebih memilih mengasah kampak 8 jam dan bekerja 1 jam. Jadi kampaknya diasah supaya tajam dan dia cuma kerja 1 jam. Habis itu dia akan mengasah lagi. Karena apa? Karena bisa jadi kalau dia nggak ngasah, tumpul, efektivitasnya berkurang. Betul nggak? Sama dengan kehidupan kita sebagai manusia, kita akan terus bergesekan dengan orang lain. Untuk apa sih? Mengikis, teman-teman. Tetapi gini, kacamatanya kudu bener dulu, mindsetnya kudu bener dulu bahwa gue adalah ciptaan Tuhan. Setiap hubungan yang datang dalam kehidupan gue ini akan mengikis gue, membuat gue semakin efektif. Ini adalah rencana Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Jadi kita mulai menghadapi setiap situasi dari kacamata Tuhan, bukan kacamata kita. Even dalam menangani sebuah hubungan, teman-teman. Ya. Nah, dalam hubungan juga menarik, teman-teman. Kita diasah bergesekan, bukan sekedar dari obrolan doang. Bertobat dong, on time dong. Enggak, teman-teman. Sometimes Amsal 29 ayat 15 dia bilang gini, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Sometimes ada teman-teman yang menghajar kita dengan kata-kata yang tajam, dengan kalimat-kalimat yang menohok, ya. Tetapi tujuannya adalah untuk membangkitkan kita. Saya ini adalah produk teguran dari banyak sahabat. Percayalah, saya adalah produk teguran dari banyak sahabat. Saya ada hari ini karena teguran dari banyak sahabat. Thanks to all my best friend, ya, karena mereka benar-benar percaya bahwa saat saya ditegur saya nggak marah. Saya pun juga sama, mulutnya ini tajam kalau sama temen. Udah lu kebanyakan pikir kagak maju-maju, udah jalanin dulu aja, mikir mulu sih. Sesimpel itu. Tapi gue tahu waktu gue lakukan hal itu karena gue mau dia bertumbuh dan berbuah. Aduh Ten, gue bingung nih gimana nih. Kebetulan dia pernah nembak gue dulu waktu itu. Dia pernah negor gue dulu. Tapi gue tahu teguran dia mengubahkan kehidupan gue. Gue lakukan hal yang sama. Bukan karena gue balas dendam kayak lagi ospek. Enggak. Karena gue juga mengasihi. Gue lihat teguran dia mengubahkan gue tegur balik. Dengan teguran yang berbeda, dengan cara dasar kasih, teman-teman, ya. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Saya percaya hubungan yang benar dengan Tuhan membuat kita hubungan yang benar antara kita dengan sesama dan kita dengan Tuhan. Saya percaya begini, teman-teman. Membuat kita semakin bertumbuh ke dalam, berakar di dalam iman, bertumbuh ke atas, menghasilkan buah-buah yang nikmat. Dan yang ketiga, orang tuh bisa ngerasain, nih pohon nih buahnya enak nih, cakep nih. Nah, itu adalah hasil dari hubungan yang sehat, teman-teman. Kedalaman iman berbicara tentang hubungan kita sama Tuhan. Pertumbuhan kita berbicara tentang bagaimana kita melihat kehidupan kita, bagaimana kita memanfaatkan waktu kita, memaksimalkan semua waktu kita untuk kita boleh maksimal di dalam pekerjaan Tuhan dan dalam pekerjaan kita juga. Dan yang terakhir, buah kita dinikmati oleh orang bisa mengecap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah hubungan yang benar. Kalau misalnya dalam hubungan kita belum ada kategori itu, evaluasi lagi mindsetnya, evaluasi lagi bagaimana cara kamu berhubungan. Dan yang terakhir nih, yang ketiga adalah kita evaluasi lagi orangnya. Apakah orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang tepat? Karena apa? Karena Amsal juga bilang gini, jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. So kamu ngomong kosong aja. Cuma bikin happy, killing time, tapi kamu nggak dapat apa-apa. Ini yang lebih menarik. Ya, Amsal 18 ayat 6. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan. Ya, dan mulutnya berseru minta pukulan. Dia bukannya selalu ngomong, pukulin gua dong, pukulin gua. Enggak, tapi kalau lu ngomong sama dia pengen ditampol aja rasanya. Enggak, bukan begitu. Tapi gini, enggak mau berubah. Kalau berubah ada excuse, kalau mau berubah ada excuse. Lu mah enak. Nah, tuh kata-kata kayak gitu tuh ya. Tuh hati-hati tuh kalau udah mulai baal di kuping, udah mulai sering denger tuh, lu mah enak. Nah, tuh orang bebel tuh. Tuh orang bebel tuh.
Wah, lu mah enak, lu mah bisa, lu kan punya anak, punya ini. Enggak, setiap orang dikasih porsi yang sama Tuhan. Cuma bedanya adalah gimana kita memanfaatkannya aja, ya. Nah, 3 hal ini perlu kita evaluasi. Ini poin terakhir dari saya, ya. What to do? Setelah kita tahu, kita perlu evaluasi yang namanya mindset kita perlu evaluasi hubungan kita saat ini. Apakah hubungan kita menghasilkan iman yang dalam dengan Kristus? Apakah hubungan kita menghasilkan pertumbuhan dari yang kita nggak tahu sampai kita tahu, dari kita nggak ngerti sampai kita ngerti. Terus udah gitu orang bersaksi bahwa gini, gila ya pekerjaan Tuhan dalam kehidupan lu tuh luar biasa banget. Ingat kembali lagi, yang dipuji dipermuliakan harus Tuhan, bukan kita. Yang terakhir, kamu evaluasi orang-orangnya. Apakah orang-orang kita, sekitar kita ini perlu diganti enggak? Bebel gak sih orang-orangnya? Orang bebel tuh udah gak bisa belajar, teman-teman. Ya. Even malaikat aja turun kayaknya dia bilang, enggak, nah ini halu gua. Ya. Ada aja alasannya, ya. Nah, teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, teman-teman, kita harus mati buat diri kita sendiri. Kalau kita memang benar-benar mau ngerti rencana Tuhan, kita mau ikut rencana Tuhan, kita benar-benar harus mati buat diri kita sendiri. Ya, dalam Galatia 2 ayat 20 dia bilang gini, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau Kristus sudah hidup di dalam kita, nah hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kalau memang Kristus hidup di dalam kita, kasih itu akan terpancar keluar. Dan kita semakin, ini kita bukan berarti kita bodoh ya, diinjak-injak, ditampar-tampar terus kita diem aja. Enggak gitu juga, kita juga perlu berhikmat. Tetapi maksud saya gini, udah gak ada lagi menjalin sebuah relasi untuk kepentingan kita. Yang ada untuk apa? Yang ada untuk kerajaan Allah. Memaksimalkan diri untuk kerajaan Allah. Kita juga punya tanggung jawab loh teman-teman, mengatur ring kita, mengatur circle kita. Harus circle-circle yang memang produktif, bukan buat grow kita. Makanya balik lagi, mindsetnya kudu bener nih. Kalau mindsetnya salah, ini bisa jadi pedang bermata dua. Circle kita juga perlu benar, circle kita juga perlu membangun kita. Karena kalau circle kita nggak ngebangun kita juga hancur. Tetapi dari kacamata kerohanian seperti ini, kalau kita punya pemikiran bahwa gini, saya harus bertumbuh untuk kerajaan Allah, saya harus maksimal untuk kerajaan Allah, kita nggak bisa melepaskan diri kita dari hubungan. So kita harus punya orang-orang yang berkualitas di sekitar kita yang bisa support pelayanan kita dalam kehidupan kita. Ingat, setiap hari kita tuh pelayanan loh. Setiap jalan di tempat itu kita pelayanan. Pelayanan ini bukan sekedar berdiri di sini, main di situ. Enggak. Pelayanan itu setiap kehidupan kita. Apakah kehidupan kita maksimal? Ya. Mati bagi diri sendiri. Belajar mati bagi diri sendiri. Kita udah enggak punya ambisi pribadi lagi, udah serahkan semua sama Tuhan. Yang kedua, saya berbicara tentang kita mau fokus meningkatkan kualitas diri kita. Ya. Nah, dalam Amsal 22 ayat 29 dia bilang gini, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Pernah gak kamu melihat orang yang ahli dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Nah, hal ini berbicara tentang bagaimana kalau kita bisa menjadi pribadi yang berkualitas, maka kita juga akan bermanfaat buat banyak orang, teman-teman. Dan yang satunya lagi, ini juga berbicara tentang begini teman-teman. Kalau misalnya lingkungan kita juga gak ada yang benar, apakah kita adalah orang yang cakap? Itu juga bisa jadi introspeksi buat diri kita. Wah, lingkungan gue kok bapuk semua ya. Bisa jadi kita bukan pribadi yang cakap. Tapi kembali lagi, pribadi yang cakap atau tidak cakap itu bisa dipelajari. Mau gak kamu mengurangi kesenangan kamu untuk mulai membangun kehidupan kamu? Baca buku pagi-pagi, discuss yang gini loh, discuss politik boleh, tapi jangan terlalu dalam. Karena mau siapapun yang menang, besok gue juga buka toko jas. Gue gak jadi buka toko emas besokannya. Lu juga berhadapan dengan teman-teman lu lagi. Discuss tuh hal-hal yang penting, makroekonomi, mikroekonomi, bagaimana jalannya perusahaan saat ini, bagaimana industri kamu, kalau kamu fokus di musik misalnya, ini tren ke depannya gimana sih? Fokus pertumbuhan, jangan fokus ngomongin orang atau hal-hal yang kita gak bisa ubah. Nah, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 9 juga ini bagus banget. Dia bilang begini, Paulus bilang begini. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Paulus bukan orang yang lalai dan tidak makan roti orang yang dengan percuma, gratis. Dia nggak ada, there is no free lunch buat Paulus. Paulus bayar. Tetapi kami berusaha dengan jeripayah siang dan malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu.
Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Ini yang Rasul Paulus bilang, kerja yang benar, efektif, supaya apa? Nggak jadi batu sandungan buat orang lain. Skillful, supaya apa? Kamu berdiri di hadapan para raja-raja, orang-orang penting, ya. Manfaatkan cinta yang Tuhan kasih dalam kehidupan kamu, manfaatkan setiap situasi yang Tuhan kasih dalam kehidupan kamu untuk kamu boleh bertumbuh, ya. Grow itu untuk memaksimalkan diri kamu, bukan untuk dapat keuntungan. Makanya harus punya dasar yang namanya love. Yang ketiga, kita berbicara tentang fokus pada orang lain, teman-teman. Jadi mati bagi diri sendiri, fokus untuk meningkatkan kualitas diri. Yang ketiga, fokus pada orang lain, ya. Milikilah kepedulian. Teman-teman lihat dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai 3, dia bilang begini. Mazmur Daud bilang begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi teman-teman, kalau udah punya mindset kasih yang benar, lingkungannya udah benar, jangan takut kalau buah kamu dicicipi orang. Karena pohon itu kalau berbuah nggak pernah makan buahnya sendiri, betul? Kamu pernah ada lihat pohon durian makan durian? Pernah? Pohon jeruk makan jeruk pernah lihat? Ini daripada dikasih orang, gue udah berbuah bagus-bagus, gue makan aja nih buahnya. Enggak pernah, teman-teman. Malah sebuah pohon yang baik akan nanya begini, nih gue punya buah, cobain deh. Pas lu dicobain, enak gak? Enak gak? Dia akan excited, dia akan nanya, enak gak rasanya? Sama dengan kehidupan kita, mulailah peduli sama orang lain, jangan mengisolasi diri kita sendiri. Karena kasih Kristus dinyatakan atau berpraktek dalam kehidupan kita lewat apa? Relasi. Kita gak mungkin bisa mempraktekkan kasih Kristus dalam kehidupan kita kalau kita tidak berrelasi, teman-teman. Ya. Dalam 2 Petrus 1, ini ayat penutup. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Nah, sampai di poin ini, Petrus mengatakan bahwa gini, equip yourself. Equip yourself. Untuk apa? Ini ada kelanjutannya. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kamu gak pernah bisa mengasihi orang lain dengan penuh kalau kamu gak bisa mengasihi diri kamu sendiri dengan penuh. Kamu gak pernah bisa memenuhi diri kamu dengan hal-hal yang di atas. Kamu gak bisa mengasihi orang lain. Kasih yang transformasional itu gak akan terjadi. Kamu juga gak bisa memenuhi itu dengan maksimal kalau kamu gak pernah punya penyerahan diri total sama Tuhan. Yang tadi saya bilang, mati buat diri sendiri. Makanya hubungan kita kalau dengan kacamata yang salah, kita gak akan pernah penuh, kita gak akan pernah cukup. Tapi ubah kacamatanya jadi sebuah kacamata yang benar. Kamu lihat dari sisi kasihnya Tuhan, maka Tuhan yang mengubahkan kehidupan kamu dan sekitar kamu. Amin untuk firman Tuhan. Yuk kita sama-sama boleh berdoa. Bangkit berdiri, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami, untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan yang menjadikan sebuah teladan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mengasihi Engkau sebagai juru selamat kami, sebagai Tuhan kami. Kami boleh mengasihi diri kami sendiri sebagaimana Engkau mengasihi kami. Kami juga boleh mengasihi orang lain di luar kami sebagaimana Engkau juga mengasihi kami dan mereka. Ajar kami Tuhan untuk boleh melepaskan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh memberikan yang terbaik kehidupan kami untuk Engkau, supaya kami juga boleh maksimal dalam kehidupan kami. Kami boleh menyebarkan kasih Kristus dimanapun kami berada, dimanapun tempat kami injak, dimanapun orang boleh melihat kami. Orang-orang tersebut boleh melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan boleh pakai kami menjadi alat-Mu. Tuhan berkati sekitar kami, Tuhan berkati seluruh network kami. Biarlah kami boleh mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh semakin maksimal di dalam rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kiranya firman ini boleh hidup di dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini.
Biarlah firman ini boleh menjadi benih yang ditanam di tanah yang subur, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh tim penggembalaan di tempat ini, untuk NLC, untuk GBI Sungai Yordan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar dari tempat ini boleh banyak lahir murid-murid Kristus yang militan, dan nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan lewat pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.